Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6. Kami ingin mempresentasikan mengenai tentang asuhan keperawatan cedera kepala. Ya, anggota kami terdiri dari Dela Ayu Maharani, Tut Wuri Handayani, Ruli Mustianingsih, Ike Tut Garnawa, Nelly Suryani, Fitriani, Eksario, Bagus, dan Kadek Indrawati. Latar belakangnya sendiri, cedera kepala itu penyebab utama terjadi kematian, bahkan terjadi kecacatan. Penyebabnya biasanya terjadi kecelakaan lalu lintas, jatuh, atau bisa terjadi karena tindakan kekerasan. Lalu biasanya cedera kepala ini dapat mengganggu fungsi otak baik secara sementara maupun permanen. Lalu peran perawat penting dalam penanganan holistik. Rumusan masalah dan tujuannya. Tujuan yang pertama ialah mengetahui pengertian dan klasifikasi cedera kepala. Yang kedua, menjelaskan proses asuhan keperawatan. Yang ketiga, mengidentifikasi diagnosa dan intervensi keperawatan. Rumusan masalahnya, bagaimana asuhan keperawatan yang tepat pada pasien dengan cedera kepala. Pengertian cedera kepala. Cedera kepala adalah trauma fisik pada kepala yang dapat mempengaruhi kulit kepala, tengkorak, ataupun otak. Cedera ini dapat bersifat ringan, misalnya gegar otak, hingga berat, misalnya hematoma intrakranial. Cedera kepala sendiri ada cedera kepala tertutup atau tanpa penetrasi, dan ada juga cedera kepala terbuka, seperti ada luka atau kemungkinan adanya fraktur. Untuk klasifikasinya cedera kepala berdasarkan tingkat keparahannya menggunakan GCS. Yang pertama ringan, GCS 13-15, biasanya pasien sadar, mungkin bingung sesaat, dan biasanya pulih cepat. Sedang GCS 9-12, penurunan kesadaran yang nyata perlu observasi yang sangat ketat. Berat GCS kurang dari 8, biasanya pasien tidak sadar atau koma, lalu bisa juga terjadi risiko kematian atau kecacatan tinggi. Cedera kepala berdasarkan lokasi dan jenis kerusakannya. Ekstrakranial, hematoma subgaleal, luka robek kulit kepala, fraktur tengkorak. Dan di intrakranial seperti gegar otak, cedera fungsional biasanya tanpa kelainan struktur otak, kontusio otak, memar otak disertai perdarahan kecil, lalu bisa terjadi perdarahan. Perdarahan itu ada di epidural, subdural, subarachnoid, dan intracerebral. Epidural antara tulang dan durameter biasanya akibat fraktur tulang temporal. Subdural antara dura dan arachnoid lebih sering pada lansia dan bayi. Subarachnoid di antara arachnoid dan piameter bisa karena trauma atau aneurisma. Intracerebral perdarahan langsung di jaringan otak. Etiologi sendiri dari cedera kepala ya tadi sudah dijelaskan di awal, bisa terjadi karena kecelakaan lalu lintas, jatuh dari ketinggian, tindak kekerasan atau aktivitas cedera pada saat olahraga. Tanda dan gejalanya sendiri, tanda-tanda dapat muncul segera atau beberapa jam setelah pasca cedera. Kalau kita lihat dari tanda-tanda fisiknya bisa kita lihat seperti pusing, muntah, nyeri kepala, keluar darah dari hidung atau telinga. Secara neurologisnya bisa terjadi kejang, penurunan kesadaran, pupil tidak simetris, atau bisa terjadi lumpuh sebagian. Kalau kita lihat dari psikologisnya atau perilakunya, biasanya pasien suka bingung, kelihatan bingung, agresif, sulit fokus, dan bicaranya kacau. Ya, kita masuk ke pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang yang biasa dilakukan biasanya ada CT scan kepala. Biasanya juga tuh CT scan kepala dengan non kontras biasanya itu digunakan tuh untuk mendeteksi hematoma, fraktur, dan edema otak. Lalu ada MRI otak, lebih sensitif untuk kerusakan jaringan otak halus biasanya nggak rutin pada fase akut. Lalu kita masuk X-ray tengkorak, digunakan bila tidak tersedianya CT scan untuk melihat fraktur. Lalu pemeriksaan laboratorium seperti darah lengkap, elektrolit, kadar alkohol, koagulasi, itu jika ada pendarahan. Lalu kita masuk ke pengkajian keperawatan. Biasanya kita mengkaji pertama identitas pasien, keluhan utamanya pasien, lalu riwayat kejadian, serta pemeriksaan fisik melalui dari GCS, pupil, serta vital signs ya. Biasanya kita mulai dari data subjektifnya dulu tuh, kita kaji tuh keluhan nyeri kepalanya, terus ada yang mual atau muntah, pusing,
bingung atau tidak ingat pada kejadian. Biasanya itu untuk data subjektifnya. Kalau data objektifnya biasanya kita nilai dari GCS-nya dulu kan. Lalu kita kaji nih tanda-tanda vitalnya seperti tekanan darah, frekuensi napas, denyut jantung, lalu perubahan kesadaran. Jangan lupa juga dilihat untuk ukuran dan reaksi pupilnya. Lalu tanda-tanda peningkatan tekanan intrakranial, contohnya itu seperti muntah proyektil, hipertensi, bradikardia, pupil tidak reaktif. Lalu kita lihat tuh ada yang luka atau perdarahan pada kepala, dan kita lihat juga di situ adakah keluar cairan keluar dari hidung atau telinga. Diagnosa keperawatannya sendiri, yang pertama ada risiko perfusi cerebral tidak efektif, risiko cedera, gangguan mobilitas, ketidakaktivitas pola nafas, serta risiko terjadinya infeksi. Masuk perencanaan, ada perfusi cerebral adekuat, menstabilkan GCS, dan tanda-tanda vital itu dalam 1x24 jam. Terus tidak menunjukkan tanda-tandanya peningkatan ICP, terus tidak ada komplikasi sekunder, terus kita lihat juga bebas dari infeksi luka, tidak mengalami cedera tambahan. Ya, intervensi keperawatannya, monitoring GCS serta tanda-tanda vital lainnya. Monitoringnya untuk GCS setiap 1-2 jam. Lalu posisikan kepala 30 derajat untuk membantu aliran darah untuk menurunkan tekanan intrakranial. Lalu monitor peningkatan sudah, lalu kita masuk edukasi kepada keluarganya. Edukasi keluarga itu tentang kondisi pasien dan pentingnya pemantauan pada pasien. Lalu kolaborasi pemberian terapi oksigen, terus melakukan pemeriksaan penunjang seperti CT scan serta medikasi. Dan jangan lupa kita pastikan jalan nafasnya terbuka. Jika misalnya pasiennya terdapat lendir atau apa, kita bersihkan lendir yang ada di area yang menutupi jalan nafas. Terus jangan lupa memberikan kolaborasi pemberian obat ya, diuretik, osmotik, misalnya pemberian manitol atau anti kejang, antibiotik. Itu biasanya kita kolaborasi dengan dokter. Setelah itu kita evaluasi tuh respon pasiennya terhadap intervensinya, kita cek GCS-nya membaik, tidak ada kerusakan neurologis lanjut, terus tanda-tanda vitalnya stabil. Terus pasien tidak lagi mengalami cedera tambahan. Ya, baik. Sekian dari kelompok 6 untuk menutup dan kesimpulannya sendiri. Cedera kepala perlu perhatian yang serius. Peran perawat ini penting untuk pencegahan komplikasi, beserta asuhan keperawatan itu harus yang sistematis dan komprehensif. Baik, apabila ada pertanyaan untuk kelompok 6 dipersilakan. Terima kasih.